Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome to my channel. Buat yang udah klik video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan pada video kali ini, kita akan belajar tentang hukum perdata. Di video kali ini, kita akan membahas tentang akibat hukum yang timbul dari perkawinan terhadap status anak dan harta kekayaan. Langsung aja ya kita ke videonya. Sebelum menjelaskan akibat hukum yang timbul dari perkawinan, tentunya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perkawinan. Sehingga hal pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari perkawinan. Menurut pasal 26 KUH Perdata, Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungannya perdata. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Secara garis besar, akibat hukum dari perkawinan itu terdiri dari yang pertama, hubungan hukum antara suami dan istri, dan yang kedua, hubungan hukum antara kedua orang tua dan anak, dan yang ketiga adalah pengaturan terhadap harta kekayaan. Hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah akibat hukum perkawinan terhadap hubungan hukum antara suami dan istri. Jadi, akibat hukum perkawinan terhadap hubungan hukum antara suami dan istri, terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hubungan hukum antara suami dan istri ini diatur di dalam pasal 30 sampai pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi, suami dan istri itu mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang di dalam kehidupan rumah tangga serta di dalam hidup bermasyarakat. Hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah akibat hukum perkawinan terhadap hubungan hukum antara kedua orang tua dan anak. Jadi, apabila kita membahas akibat hukum dari perkawinan terhadap hubungan hukum antara orang tua dan anak, maka akan selalu berkaitan dengan pembahasan tentang status anak atau kedudukan anak di mata hukum. Status hukum atau kedudukan anak di dalam perkawinan yang akan dibahas di video ini adalah status hukum menurut KUH Perdata dan status hukum anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Status anak atau kedudukan anak dalam perkawinan menurut KUH Perdata itu terbagi menjadi yang pertama adalah anak sah. Yang dimaksud dengan anak sah adalah anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah dan ibunya. Status anak atau kedudukan anak dalam perkawinan menurut KUH Perdata yang kedua adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Dalam KUH Perdata, anak tidak sah dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, anak luar kawin yang bukan hasil perselingkuhan. Yang kedua adalah anak zina dan anak sumbang. Yang ketiga adalah anak adopsi. Anak adopsi yaitu anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak mereka dan anak tersebut dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri yang bersangkutan. Dan status anak atau kedudukan anak dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu terbagi menjadi yang pertama adalah anak sah. Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, baik sah secara agama maupun sah secara negara. Hal ini diatur di dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Status anak atau kedudukan anak dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Secara garis besar, pengertian anak tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai hukum negara. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai hukum negara adalah status hukum anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, sehingga anak tersebut tidak memiliki hak mewaris atas harta peninggalan dari ayahnya. Namun, kedudukan hukum anak luar kawin yang diatur pada pasal 43 tersebut berubah setelah adanya putusan MK yang mengatur bahwa yang pertama, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan yang kedua, anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan perdata dengan seorang pria sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya apabila berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau alat bukti lain menurut hukum dapat membuktikan bahwa pria tersebut memang mempunyai hubungan darah dengan anak yang dilahirkan. Jadi, apabila seorang pria sebagai ayah terbukti mempunyai hubungan darah dengan seorang anak luar kawin, maka anak luar kawin tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Dengan adanya hubungan perdata ini, maka pembuktian terkait hubungan darah tersebut akan memberikan hak mewaris kepada anak luar kawin atas harta peninggalan ayahnya. Jadi, ketika seorang anak lahir, maka status hukum atau kedudukan hukum anak tersebut akan tergantung dengan status perkawinan dari kedua orang tuanya. Baik, hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah akibat hukum perkawinan terhadap pengaturan harta kekayaan suami dan istri. Akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan suami dan istri yang akan dijelaskan pada video ini adalah pengaturan harta kekayaan menurut KUH Perdata dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pasal 199 KUH Perdata ditegaskan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, maka terjadilah persatuan bulat antara harta suami dan harta istri. Hal ini berarti bahwa harta kekayaan dalam perkawinan menurut KUH Perdata pada prinsipnya adalah di dalam satu keluarga hanya terdapat satu harta kekayaan milik bersama. Namun ternyata ketentuan ini dapat berubah apabila para calon suami istri membuat perjanjian kawin sebelum atau saat perkawinan mereka berlangsung. Jadi, perubahan pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan yang diatur di dalam pasal 199 KUH Perdata akan tergantung pada hal-hal yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian kawin tersebut. Hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah pengaturan harta kekayaan di dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Harta kekayaan dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dibagi menjadi dua macam, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pengertian harta bersama diatur pada pasal 35 angka 1 yang mengatur bahwa
harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama. Dengan kata lain, harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri setelah mereka melangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta pasangan suami istri yang mereka dapatkan sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Biasanya, harta bawaan diperoleh dari hasil kerja pribadi sebelum menikah, hadiah dari orang tua, dan benda-benda yang diperoleh oleh seseorang dari lahir hingga dewasa sampai akhirnya menikah. Dan benda-benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam pasal 35 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Semoga teman-teman mendapat wawasan baru tentang hukum. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like-nya. Dan jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran for the next video. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau saya upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik di video-video saya yang selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.